Ada pepatah mengatakan, kata-kata itu bisa lebih menyakitkan daripada sebilah pedang. Pepatah tersebut memang betul sekali. Berpikir dulu baru bicara. Orang-orang cerdas akan berpikir dahulu baru kemudian mereka berbicara. Dan tak bisa dipungkiri kalau kata-kata memang lahir dari pemikiran dahulu. Kemudian rupanya ini juga diterapkan oleh orang cerdas. Dapat memilih kata-kata yang tepat, dan di waktu yang tepat, akan menunjukkan cara berpikir orang tersebut. Sehingga orang cerdas sangat hati-hati akan kata-kata yang hendak ia ucapkan. Mampu mengendalikan kata-kata pada saat yang tepat, di timing yang tepat maka akan membuat dia disukai banyak orang. Dan berikut ada 10 kata-kata yang tidak akan dikatakan orang cerdas, alias kata-kata yang dihindari orang cerdas. Dengan mengetahui ini, Anda akan tahu teknik psikologi perihal gaya bicara orang cerdas. 1. Ini bukan salah saya. Kebanyakan orang jika dalam situasi sedang dihadapkan suatu masalah, tak jarang menyebut, ini bukan salah saya. Itu sebagai wujud pembelaan diri. Baik itu memang secara benar atau menutupi sesuatu. Nah, orang yang memang benar-benar cerdas, enggan sekali untuk mengatakan hal seperti ini. Karena dia tahu apapun konsekuensinya di saat keputusan itu sudah dijalani. Bagi dia, keputusan merupakan tanggung jawab. Sehingga sangat pantang bagi mereka untuk menyalahkan orang lain. 2. Ini kurang bagus, seharusnya lebih sempurna. Di dalam sebuah pekerjaan, atau melakukan sesuatu, tentu saja di awal-awal, tidak ada yang sempurna. Jika kita sibuk mencari kesempurnaan, maka kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Karena berharap kesempurnaan sama saja mengarahkan kita menuju kegagalan. Hal ini dikarenakan memang tidak ada yang sempurna. Orang-orang cerdas cenderung tidak mencari kesempurnaan. Tapi dia akan selalu melakukan yang terbaik dan dia coba lagi. Belajar dari kegagalan untuk menjadi yang terbaik dari yang sebelumnya. 3. Ini di luar pekerjaan saya. Pada saat dia diberikan tugas dari bosnya, atau dari atasan, tentu ada bagian deskripsi tersendiri dan penilaian dari atasan tersebut. Namun apabila dia diberikan tugas di luar job description, orang cerdas akan mendiskusikan dulu ke atasannya tersebut. Bagi orang cerdas, daripada harus langsung menolak mentah-mentah menjalankan pekerjaan itu, ia lebih memilih untuk berdiskusi. Apakah dengan melakukan hal itu, jabatan bisa naik, atau mendapatkan penilaian plus dari atasan tersebut. Karena mereka yang cerdas berprinsip, apa yang dilakukan harus tahu tujuannya. Dan mereka memilih berdiskusi dahulu daripada berkata, ini di luar job description saya. Karena jika tidak bagus, dia bisa menolak secara halus daripada langsung menolak mentah-mentah. 4. It's not fair, ini tidak adil. Orang cerdas sangat menghindari memakai kata-kata, tidak adil. Karena ini sama saja seperti kekanak-kanakan. Karena bagi mereka, jika memang tidak mendapatkan keadilan, contohnya dalam pekerjaan ia akan bertanya, kenapa kok saya tidak mendapatkan itu? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan itu? Sehingga, jika mereka memang kurang, mereka akan berusaha meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi. Supaya bisa mendapatkan hal tersebut. 5. Saya itu lebih pintar daripada Anda. Orang-orang yang memakai kata-kata, saya itu lebih pintar daripada Anda. Itu artinya dia menunjukkan kesombongannya, memperlihatkan kalau orang lain itu jauh di bawah dia. Dan tahukah Anda, orang yang IQ yang bagus, memiliki tingkat kecerdasan yang bagus. Kalaupun dia memang lebih pintar daripada orang lain, maka pasti orang akan mengakui tanpa harus merendahkan atau menyombongkan. 6. Jangan tersinggung ya, nanti, kalau, tapi, bla 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 bla. Orang cerdas tidak akan memakai kata-kata ini, terlebih kalau dia adalah seorang pemimpin. Karena bagi mereka lebih baik mencari kata-kata yang betul-betul tidak menyinggung orang lain, tapi maksud dan tujuan tersampaikan dengan baik, dan benar tanpa menyinggung orang lain. 7. Ini memang pertanyaan bodoh, tapi bla 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 bla. Orang yang memakai kata ini, itu artinya jika ia berada dalam satu forum, kemungkinannya dia tidak menyimak forumnya atau tidak percaya diri. Dan mereka yang cerdas cenderung menghindari untuk mengeluarkan kata-kata ini. Karena kalau menggunakan kata-kata ini sama saja kita tidak percaya diri dan kita tidak yakin dengan pertanyaan tersebut. 8. Saya tidak bisa melakukannya.
Mungkin Anda kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan, dan mungkin berpikir, aduh saya tidak bisa melakukan ini. Henry Ford pernah berkata, jika Anda sudah memikirkan kalau Anda tidak bisa melakukan itu, artinya Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu. Karena dengan kata-kata, saya tidak bisa melakukan itu. Itu artinya Anda sudah memblok pikiran dan kemampuan Anda sendiri tanpa disadari. Jika dari awal Anda sudah berpikir, saya bakal kalah, maka artinya Anda tidak akan menang. Tapi, jika Anda berpikir, saya akan melakukan yang terbaik, saya akan menjadi nomor 1. Dan saya pasti akan berusaha sekuat mungkin. Sekalipun jika akhirnya Anda tidak jadi nomor 1, setidaknya Anda sudah memenangkan pikiran Anda untuk jadi orang nomor 1. 9. Serahkan sama saya, ini hanya butuh waktu sekian, saya bisa melakukan itu. Ketika Anda mengatakan kata-kata ini, berarti Anda akan memunculkan ekspektasi tinggi orang lain pada diri Anda. Dan jika hal tersebut tidak sesuai fakta, maka penilaian orang lain akan otomatis turun. Orang-orang cerdas sangat menghindari kata-kata ini, karena bagi mereka sebelum melakukan sesuatu, mereka harus tahu dan memahami dulu, berapa kapasitas waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dikerjakan. Mereka akan analisa baik-baik apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, sehingga bisa menentukan berapa waktu yang ia butuhkan untuk dia bisa mengerjakan itu. 10. Kan sudah saya bilang. Ada sejumlah orang jika terjadi kesalahan atau melihat kegagalan, untuk melindungi diri, dia akan berkata, kan saya sudah bilang, harusnya ini, harusnya itu. Kata-kata ini sangat dihindari orang-orang cerdas. Karena kalau sesuatu itu sudah jadi keputusan, maka mereka akan bertanggung jawab akan hal itu. Jika sukses, kalau itu dalam kelompok, berarti merupakan kesuksesan bersama. Namun jika terjadi kegagalan, itu adalah kegagalan bersama pula. Menyalahkan orang lain itu lebih gampang, dan ego kita terselamatkan. Tapi akan dipandang miring oleh orang lain dan akhirnya orang akan menjauhi Anda. Dan kata-kata ini juga sangat dihindari oleh orang cerdas, karena selain menunjukkan sifat ego dan kesombongan, ini juga menjadi tanda seseorang itu masih kekanak-kanakan. Itulah 10 kata-kata yang sangat dihindari oleh orang-orang cerdas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Dan sampai jumpa di video berikut.